بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena kembali kita dikumpulkan, dimudahkan di dalam berkumpul untuk mempelajari agama Allah, mempelajari agama Islam. Kita berharap dengan kita belajar agama, semakin kuatlah kita, semakin istiqamahlah kita di dalam menjalankan agama kita. Dan di dalam belajar agama, kita berharap mudah-mudahan ilmu itu dapat menjaga diri kita, menjaga dari keburukan-keburukan, bahkan sampai menjaga dari kebatilan-kebatilan. Dan puncak dari itu adalah menjaga dari api neraka. Kalau seseorang tidak mau belajar agama, maka tidak ada penjagaan pada dirinya. Tidak ada penjagaan pada dirinya, bahkan sampai penjagaan dari api neraka sekalipun dia tidak bisa menjaga dirinya. Karena banyak dalil yang menjelaskan seseorang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dikarenakan karena tidak belajar, dikarenakan karena tidak menuntut ilmu agama. Maka ahibati fillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah kembali kumpulkan kita di majelis ilmu yang mulia ini.
Ikhwani wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan kita tafsir dan masuk kepada surah yang baru setelah membahas tafsir Alam Nashrah. Masuk kita kepada surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Dan surah Ad-Duha ini adalah surah yang ke-93 yang terdiri dari 11 ayat. Betul atau tidak? 11 ayatnya itu. Ya. Dan banyak para ulama tafsir memasukkan surah ini di dalam deretan surah Makkiyah. Masuk ke dalam surah Makkiyah, menunjukkan surah ini turun kepada Rasul sebelum hijrah Nabi. Di antaranya adalah tafsir Taufiqur Rahman. Di sana dijelaskan Makkiyah. Surah Ad-Duha Makkiyah wa hiya 11 ayat. Surah Ad-Duha ini termasuk Makkiyah dan surah Ad-Duha ini terdiri dari 11 ayat. Arti dari Ad-Duha adalah waktu duha. Waktu duha. Kapan waktu duha itu? Dimulai dari jam berapa dan sampai habis jam berapa? Ada terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang maksud dari waktu duha. Sebagian menyatakan waktu duha itu adalah sepanjang siang hari. Sepanjang siang hari. Berarti lain dari waktu duha adalah waktu malam. Waktu malam. Karena mereka berdalilkan di dalam surah Al-A'raf ayat 97 sampai 98. Mereka berdalilkan dalam surah Al-A'raf ayat 97 sampai 98 yang menyatakan bahwa waktu duha itu adalah waktu sepanjang siang. Setelah itu baru waktu malam. Allah mengatakan afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum naimun.
apakah penduduk kota itu, penduduk desa tersebut merasa aman yang mereka merasa aman di waktu malam hari, wahum naimun, yang mereka dalam keadaan tidur, apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Yang bisa saja di malam itu Allah turunkan azab, sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk tersebut juga merasa aman di waktu duha? Mereka merasa aman dari azab Allah di waktu duha. Wa hum yal'abun, yang di waktu duha mereka sedang bermain-main. Maka di dalam ayat ini, yang satu menjelaskan malam, yang satu menjelaskan waktu duha. Maka mereka mengambil pemahaman bahwa lawan dari malam apa? Mulai dari pagi hari atau sepanjang siang hari, itu disebut dengan waktu duha. Karena Allah menyebutkan duha. Allah menyebutkan duha. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua, waktu duha itu adalah awal siang. Awal siang. Makanya para ulama menjelaskan kapan boleh seseorang masuk, kapan seseorang boleh melaksanakan solat duha atau solat syuruk. Walaupun terjadi banyak pendapat ulama, bahkan sebagian mengatakan syuruk itu adalah waktu duha. Waktu duha. Kapan kita dibolehkan? Apakah setelah habis subuh langsung boleh solat duha? Boleh? Setelah waktu subuh zikir, kemudian langsung kita solat duha, boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena itu masih waktu berada, karena itu masih berada di waktu yang dilarang. Setelah asar, demikian juga sampai tenggelam matahari, itulah waktu masuk waktu maghrib. Demikian juga setelah ba'da subuh, setelah waktu solat subuh, tidak boleh solat di dalamnya sampai terbit matahari. Dan di waktu terbitnya pun tidak boleh sampai lewat. Di waktu terbit, di waktu tenggelam tidak boleh. Kenapa? Khawatir itu bisa sama dengan penyembah matahari. Makanya tidak boleh di situ solat. Kecuali solat yang memiliki asbab. Di antaranya solat tahiyatul masjid, itu memiliki asbab. Kita masuk ke masjid
Kita masuk ke masjid setelah waktu asar. Secara asal nggak boleh sholat di waktu itu. Namun kita masuk ke masjid, bolehkah kita sholat tahiyatul masjid? Boleh. Faham ini, ikhwan? Jadi maka dari itu kata para ulama, dari tergelincirnya matahari, terbitnya matahari, lewatkan sekitar 15 menit. Kata para ulama, seperti jam 6.15, jam 6 pagi lewat 15. Baru di situ masuk waktu duha. Silakan mau salat syuruk atau salat duha, dan itu masuk waktu duha. Itu awal masuk waktu duha. Yang lebih afdal waktu duha itu adalah ketika sudah merasakan agak terik panas. Sekitar jam berapa itu? 8 belum panas. Sekitar jam 10, jam 11. Kita sudah merasakan agak panas. Kapan selesainya, berhenti atau selesai dari waktu duha? Sebagian ulama mengatakan sekitar 5 menit sebelum jam 12. 5 menit sebelum jam 12. Sebagian mengatakan jam 12. Jam 12 pas, itu sudah selesai waktu duha. Jadi bolehkah kita sholat duha di waktu itu? Sudah habis waktunya. Karena di situ waktu matahari pas di mana? Di tegak lurus itu ya, sampai sekitar ya 20 ke 20 ke 30. Lewat dari itu barulah masuk waktu zuhur. Kalau sekarang sudah enak, tinggal dengarkan azan. Jauh dari masjid ada handphone. Kalau dulu sampai harus diukur-ukur dulu benda tersebut masih sama panjangnya atau sudah lewat. Berdiri matahari pas di mana? Dulu kan seperti itu. Kalau sekarang sudah enak, dimudahkan sudah. Itu pun masih masih lewat juga ya. Jadi itu adalah waktu duha, awal-awal siang. Di awal-awal siang. Di sini Allah bersumpah, wadduha, demi waktu duha. Demi waktu duha. Waw di situ adalah harful qasam, huruf sumpah. Ikhwani, kenapa Allah bersumpah atas nama waktu duha? Dan kita sama-sama atau masih ingat
sebuah kaidah, tidaklah mungkin Allah bersumpah atas menyebutkan sebuah benda, baik itu waktu atau benda atau sesuatu, kecuali itu agung. Kecuali itu agung. Maka di antara para ulama ada mereka memaparkan sebagian keagungan waktu duha, sehingga wajar saja Allah bersumpah atas nama waktu duha. Di antaranya adalah di waktu duha itu matahari, panasnya matahari di waktu duha itu memberikan manfaat kesehatan. Betul Mbak? Lewat dari waktu jam 12? Itu sudah lain panas ya kan? Oke, dulu kalau ada anak lahiran, itu kan waktu-waktu duha itu dikeluarkan, kenakan terik, kenakan panas ya, cahaya matahari waktu duha. Dan itu memang subhanallah, banyak para yang ahli di bidang itu menyetujui di waktu itu, waktu yang bermanfaat untuk kesehatan. Dan bukan hanya untuk kesehatan saja, manfaat untuk manusia. Manfaat untuk manusia. Kemudian di waktu itu juga disunnahkan kita salat duha. Disunnahkan kita salat duha. Berapa rakaat, Pak? Minimal dua rakaat. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, itu bisa membayar yang jumlah sendi kita sekitar berapa? 360-an ya. Itu bisa membayar dengan mengerjakan salat duha 2 rakaat. Memberikan hak-hak itu. Juga dikatakan di dalam hadis bahwa salat duha itu adalah salatnya awabin. Disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani, لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب قال وهي صلاة الأوابين Tidaklah seseorang mengerjakan salat duha 2 rakaat di waktu duha kecuali orang itu ingin kembali kepada Allah. Orang-orang yang bertaubat, kecuali orang itu merasa dirinya berdosa, kecuali orang itu merasa dirinya ingin kembali kepada Allah. Qala wa hiya salatul awwabin, dan salat duha itu adalah salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang bertaubat. Menunjukkan ahibati fillah, ketika kita melaksanakan salat duha itu tidak akan mungkin kita melaksanakannya kecuali teringat keinginan ingin bertaubat. Menyadari diri kita ini dosa, ada dosa.
Ingin bagaimana caranya? Pas di waktu itu, ya Allah, ini waktu duha. Aku ingin kembali kepadamu ya Allah. Aku ingin diampuni dosaku ya Allah. Maka dia salat duha. Kalau tidak teringat ini, takkan salat duha dia. Kalau dia tidak ada keinginan ingin bertaubat, takkan mengerjakan salat duha dia. Nyata atau tidak? Nyata. Orang-orang yang menjaga salat duha itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya keinginan senantiasa ingin kembali kepada Allah, ingin bertaubat kepada Allah. Kalau tidak ada keinginan seperti ini, maka dia tidak akan salat duha. Dia tidak akan salat duha. Makanya benar kata Nabi SAW, orang yang melaksanakan salat duha ini adalah orang yang benar-benar menginginkan kembali kepada Allah. Ada keinginan, ada kesadaran diri, dia punya dosa. Ada kesadaran diri, dia ingin kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Maka salat duha dia ambil wudu, kemudian dia masuk, entah itu di rumahnya atau di kantornya atau di masjid, dia salat duha. Kalau tidak ada keinginan seperti ini, maka tidak akan ada dia mengerjakan salat duha. Betul itu, Pak? Iya. Maka kalau tidak ada kesadaran diri kita, sampai kapanpun takkan kita mengerjakan salat duha. Sampai kapanpun, bertahun-tahun kita tidak akan mengerjakan salat duha. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran di dalam diri kita kembali kepada Allah. Tidak ada kesadaran diri kita, tidak ada kesadaran diri kita untuk bertaubat kepada Allah. Tidak ada. Makanya bertahun-tahun kita tidak salat duha. Kemudian di antara keagungan waktu duha itu adalah disebutkan dalam riwayat bahwa di waktu itu Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam, sehingga Allah bersumpah atas nama waktu duha. Karena di waktu itu, di antara waktu tersebut adalah Allah berbicara bersama Nabi Musa. Juga termasuk di dalam disebutkan dalam tafsir, disebutkan dalam tafsir Al-Baydawi bahwa di waktu duha itu adalah waktu bertaubatnya para penyihir Musa. Para penyihir Nabi Musa. Mereka bertaubat atau tidak? Bertaubat penyihir Nabi Musa. Fir'aun ya. Para penyihir Fir'aun yang melawan Nabi Musa. Penyihir Fir'aun bertaubat di waktu duha itu, sehingga mereka juga beriman kepada Nabi Musa. Kapan mereka bertaubat? Di waktu duha. Bahkan para penyihir itu rela mereka dibunuh oleh Fir'aun. Rela mereka dibunuh oleh Fir'aun demi bertaubatnya mereka, demi berimannya mereka kepada Tuhannya Nabi Musa dan kepada Nabi Musa. Makanya Allah bersumpah atas nama waktu duha karena banyak keagungan di sana.
Dan kita sebagai hamba, adabnya adalah tidaklah Allah mengagungkan sesuatu kecuali kita juga mengagungkannya. Tidaklah Allah memandang sesuatu itu bernilai besar kecuali kita pun memandangnya bernilai besar. Karena di sana ada motivasi. Ada motivasi. Kalau sudah kita memandang itu bernilai di sisi Allah, itu akan tergerakkan untuk memanfaatkan waktu itu. Faham ini, ikhwan? Baik. Itu disebutkan atau penjelasan dalam di ayat yang pertama, wadduha. Kemudian di ayat yang kedua, Allah juga bersumpah, wal laili idza saja. Wal lail, demi waktu lail apa? Malam. Demi waktu malam. Demi waktu malam. Idza, apabila saja. Sebagian mengartikan seperti saja waktu malam apabila gelap gulita. Juga demi waktu malam apabila sunyi. Kalau sekarang malam sunyi atau tidak? Apalagi di kota ya, tak tahu mana malam, mana siang, mana pagi, rame terus. Ada terkadang di sebuah daerah habis isya itu sunyi dia. Malam sunyi. Jam-jam 8 malam saja, jam 9 malam saja seperti jam 2 malam. Sunyi. Bapak memilih mana? Sunyi atau rame? Atau seperti kalau jam-jam malam pun motor kereta, taulah keluar kereta-kereta apa itu yang knalpotnya itu membangunkan satu desa. Disengaja pula itu, berdosa, mengganggu orang. Jam 1 malam baru dia pulang dari pasar pakai knalpot itu. Zalim, tidak boleh. Jadi memang di zaman dulu kalau malam itu sunyi. Bahkan disunnahkan kita di waktu mulai dari sebelum maghrib sampai maghrib, disunnahkan kita memasukkan anak-anak ke dalam rumah. Perintah Nabi. Kenapa?
Karena di waktu itu waktu tersebarnya para jin. Di waktu itu tersebarnya atau keluarnya para jin. Kita malah keluar setelah maghrib. Ini luar biasa kita zaman sekarang. Dulu pohon beringin melewat saja apa namanya? Naik bulu apa itu? Pohon beringin kata, karena Imex dulu pohon beringin tempat apa? Angker. Sekarang dibuat minum-minuman tuh. Yang di kandis kan? Pohon beringin Pak ya? Ada takut lah. Bahkan ada terkadang subhanallah ya. Makanya kalau ada rasa takut, maka akan ada doa. Akan ada doa. Akan ada meminta kepada Allah pertolongan, perlindungan dari para jin yang jahat. Kalau sekarang dibuat orang itu konten. Kalau sudah seperti itu, mana ada doa-doa lagi? Jadi wal-laili idza saja. Demi malam apabila sunyi. Makanya ketika kita berada di tempat-tempat sunyi, apalagi di malam hari, akan ada doa berlindung kita kepada Allah. Di dalam ayat lain surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha. Demi malam yang gelap, yang menutup cahaya siang. Demi malam yang gelap menutup cahaya siang. Jadi cahaya siang itu dia tutup sehingga gelap, maka jadilah dia malam. Kalau dulu malam, masya Allah, lampu-lampu kan Pak ya. Dulu kan nggak seperti lampu kayak gini kan Pak. Lampu-lampu kecil. Sehingga banyak mengamalkan doa-doa. Doa perlindungan kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan Nabi apa? Berlindung dari seluruh makhluk-makhluk jahat. Wa'idzuka bikalimatillahi tammat. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala kejahatan makhlukmu yang jahat. Sampai di antara ulama lupa satu hari membaca doa ini, dia tersengat kalajengking. Begitu dia merasakan tersengat kalajengking, dia mengatakan, saya lupa membaca doa ini. Ini kan doa zikir pagi petang ya. Jadi kalau misalnya kita melewati tempat-tempat yang sunyi atau tempat-tempat yang bahaya, amalkan doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Diikuti, dibarengi di dalam hati kita keyakinan Allah yang menjaga segala-galanya. Karena malam itu waktu bahaya.
bahkan para dukun. Kapan beraksi mereka? Malam. Mengutus para jin di waktu malam. Baik. Kita salat Isya dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal laili idza saja, demi malam apabila telah sunyi, apabila gelap gulita. Disebutkan di tafsir Al-Tabari ada 4 di dalam tafsir penafsiran di ayat yang kedua ini, namun artinya bersamaan, artinya sama. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, tidaklah ma wadda'aka ma tarakaka rabbuk. Ma wadda'aka, tidaklah meninggalkanmu, rabbuka, rabbmu. Jadi Rabbmu tidaklah meninggalkanmu. Rabbmu tidaklah meninggalkanmu. Kalau secara harfiahnya, kalau dahulu diartikan dulu secara harfiah, baru secara keseluruhan, yang kalimat yang langsung bisa difahami. Jadi ma apa artinya, wadda'a apa artinya, ka apa artinya, rabbu apa artinya, ka apa artinya. Satu-satu dulu. Ma itu adalah mim yang tujuannya linnafi, untuk menafikan, tidaklah. Ada juga ma artinya apa-apa.
ma wadda'aka, wadda'a, taraka, meninggalkan. Makanya ketika kita safar, apa kita doa, kita bacakan doa kepada yang kita tinggalkan? Astaudi'akumullah. Ma wadda'aka rabbuka, tidaklah Rabbmu meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidaklah membencimu. Wa ma qala, qafnya pendekkan. Qala, tidaklah membencimu. Terkadang ada sebagian imam membaca wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala artinya berkata, salah artinya. Jadi qafnya pendekkan, lamnya panjangkan. Wa ma qala, apa arti wa ma qala? Wa ma qala artinya wa ma abghad, tidaklah engkau dibenci. Jadi wahai Muhammad, engkau itu tidak ditinggalkan oleh Allah dan tidak dibenci oleh Allah. Ikhwan, inilah asbab turunnya ayat. Karena orang-orang kafir di antaranya adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil. Kalau ada ummu, ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ummu Jamilah. Ummu Jamil. Cantik kan namanya, Pak? Hah? Itu nama istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab. Ummu Jamil. Jadi Ummu Jamil mengatakan, ma tarakaka munzu i'tana bika wala ahmalaka munzu rabbaka wa ra'aka bal lam yazal yurabbik ahsana tarbiyah wa yu'lika darajatan ba'da darajah. Jadi Ummu Jamil mengatakan bahwa si Muhammad itu telah ditinggalkan oleh Rabbnya. Karena memang disebutkan dalam sebuah hadis, ada beberapa hari Jibril tidak datang kepada Rasulullah. Ada 2 malam atau 3 malam. Disebutkan dalam hadis Muslim, ishtaka Rasulullah falam yaqum lailatain aw thalatha. Rasulullah itu ishtaka, menyatakan sesuatu yang kenapa ya Jibril itu nggak datang ya? Ada merasa sedikit gelisah, ada sedikit khawatir.
Kenapa ya Jibril itu nggak datang? Dua malam sampai 3 malam atau 3 malam Jibril nggak datang. Faja'at imra'ah, maka mendengar hal itu datanglah perempuan tadi. Istri siapa? Istri Abu Lahab. Siapa namanya? Ummu Jamil. Faqalat ya Muhammad inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Ya Muhammad, sungguhnya aku berharap syaitanmu itu meninggalkanmu. Jadi Ummu Jamil menganggap Jibril itu syaitan. Syaitannya Muhammad. Aku berharap supaya syaitanmu itu nggak datang lagi kepadamu wahai Muhammad, katanya. Dan dia sungguh meninggalkanmu wahai Muhammad, kata istri Abu Lahab. Ummu Jamil. Cantik namanya, tapi na'udzubillah. Siapa nama bapak? Abu Lu'lu'. Tahu Pak siapa Abu Lu'lu'? Siapa yang bunuh? Siapa yang dibunuhnya? Umar. Abu Lu'lu'. Cantik itu namanya Pak. Makanya ada kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Abu Lu'lu' cantik. Cuman lihat siapa? Kata Abu Lu'lu', ini masih hidup berapa bunuh Umar, katanya. Jadi Ummu Jamil mengatakan, ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Aku berharap syaitanmu itu enggak datang lagi wahai Muhammad. Siapa maksud syaitan di sini? Jibril. Itu kurang luar biasanya itu Ummu Jamil. Sungguh dia telah meninggalkanmu wahai Muhammad. Lam arahu qurbaka منذ ليلتين أو ثلاثا. Karena saya melihat enggak datang kepadamu 2 malam atau 3 malam ini. Fa'anzalallah, maka Allah pun turunkan surah Wadduha sebagai penyanggahan ucapan Ummu Jamil. Di antara dan yang menyanggah, ayat yang menyanggah, berisi penyanggahannya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, si Ummu Jamil mengatakan tadi karena tidak datangnya wahyu, tidak datangnya Jibril kepadamu, itu bukan berarti Allah meninggalkanmu, Allah membencimu. Sebagaimana anggapan wanita tersebut. Jadi itu prasangka tidak benar. Makanya Al-Imam disebutkan di Syekh As-Sa'di mengatakan, "Ma tarakaka munzu i'tana bika wala ahmalaka munzu rabbaka wa ra'aka bal lam yazal yurabbika ahsana tarbiyah wa yu'lika darajah ba'da darajah." Syekh Sa'di mengatakan, Allah tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad sejak Allah melihat dan memperhatikanmu, dan Allah tidak akan pernah melupakanmu wahai Muhammad sejak Allah mendidikmu, memperhatikanmu. Tak akan pernah ditinggalkan Allah dirimu wahai Muhammad. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di. Jadi ikhwani wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan terkadang
kita menganggap atau merasa bersedih seolah-olah Allah tidak menolong kita, tidak memberikan bantuan kepada kita. Kalau belum Allah berikan solusi. Jangan anggap Allah meninggalkan kita. Jangan anggap Allah tidak memperhatikan kita. Jangan anggap Allah tidak menolong kita. Jangan sampai mengeluh atau jangan sampai mengatakan, ya Allah aku sudah sholat, ya Allah aku sudah baik, tapi kenapa ya Allah? Jangan sampai. Terkadang Allah membiarkan kita seperti itu, terkadang untuk mendidik kita, untuk mentarbiyah kita, sebagaimana dikatakan dalam kisah ini. Jadi terkadang membuat Rasul sedih. Ada apa Jibril nggak datang ya? Membuat Rasul bersedih. Ditambah lagi omongan manusia, orang-orang kafir, omongan Ummu Jamil. Maka Allah pun membalas omongan itu, anggapan itu, prasangka itu. Allah tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Maka demikian juga di dalam diri kita, Allah pasti menolong kita. Terlebih ketika kita di dalam mengamalkan apa yang di dalam agama yang kita yakini itu merupakan kebenaran. Ada rasa bersedih, ingat Allah pasti menolong. Sehingga dengan itu kita akan membuat sebuah keistiqomahan atau sebuah tekad untuk istiqomah. Wallahi jemaah, banyak kita dapatkan orang-orang yang merasa Allah meninggalkan dirinya. Allah tidak membantu dia, Allah tidak peduli dengan dirinya, sehingga dia meninggalkan sunnah yang dia pegang. Maka yakini Allah akan senantiasa memperhatikan kita. Allah akan senantiasa menolong kita, terlebih di dalam mengamalkan agama yang merupakan perintah Allah untuk mengamalkannya. Terkadang itu adalah sebagai tarbiyah bagi kita. Bagaimana kita lebih bersabar, lebih dewasa di dalam menyikapinya. Itu sebuah pendidikan bagi kita. Baik. Faham ini ikhwan? Jadi fahamkan di dalam diri kita, yakini di dalam diri kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, terlebih kita berada di atas agamanya. Yakini itu. Sebesar apapun kesulitan kita di dalam menjalankan agama, pemahaman yang benar, sebesar apapun ujiannya, yakini Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah mengabaikan kita, tidak akan pernah. Terkadang itu membuat tarbiyah bagi kita, pendidikan bagi kita. Baik, ini saja. InsyaAllah di ayat yang keempat kita lanjut pada pertemuan akan datang.
Pertemuan akan datang kita tetap kayaknya malam Selasa ya. Pertemuan akan datang kita malam Selasa. Malam Selasa, kemudian malam Rabu di Cinta Damai. Karena setelah malam di tanggal 28-nya malam, insyaallah kita ada jadwal di Rantau Perapat. Di sini malam Selasa. Misal malam Rabu. Ya, malam Rabunya berangkatnya insyaallah. Baik, ada pertanyaan ikhwan sebelum kita tutup? Baik. Kalau tidak ada, jadi pertemuan akan datang insyaallah kita malam Selasa ya, malam Selasa tafsir di sini. Baru malam Rabu insyaallah kita di Masjid Al-Muhajirin. Kita semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami kurang ilmu dan dari syaitan laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.